kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi El Hakim ya, alias Andi Gondrong ya, yang dimana saudara Andi El Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andil Hakim memohon maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat terkait dengan apa yang menjadi sebuah polemik khususnya di Kabupaten Subang. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas apa yang disampaikan oleh saya pada waktu aksi itu, terutama khususnya kepada Deddy Mulyadi. Andi Lukman Hakim ketakutan. Nah, setelah gerak cepat tim hukum Jabar Istimewa di bawah kepemimpinan Pak Jutek Bongso mendatangi Kapolda dan Kajati Provinsi Jawa Barat dan langsung mensomasi saudara Andi Lukman Hakim atau Andi Gondrong yang sudah menyakiti dan menghina Kang Deddy Mulyadi bersama masyarakat Jawa Barat. Oke, kita simak langsung somasi yang disampaikan oleh tim hukum Jawa Barat Istimewa. Rekan sekalian, saya bersama dengan teman-teman tim hukum Jabar Istimewa bersama dengan Bapak Dr. Ruli Panggabean dan rekan-rekan kami, lebih dari 50 orang advokat yang mewakili pengurus ya, tim hukum Jabar Istimewa yang berjumlah kurang lebih se-Jawa Barat dari 27 provinsi, kabupaten dan kota di Jawa Barat ya, itu 1000 lebih anggota yang terlibat di dalam tim hukum Jabar Istimewa ini. Tentu kami datang ke sini pertama beraudiensi dengan pihak Polda Jabar ya, terkait dengan tambang ilegal yang marak saat ini dalam pemberitaan. Kami menyerahkan kajian-kajian hukum yang kami sebut di dalam bahasa hukum itu biasanya legal opinion ya. Kami menyusun legal opinion ini untuk membantu pihak Polda Jabar, dan habis ini kami akan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk mendesak hal yang sama ya, bahwa menurut data yang kami terima saat ini di Jawa Barat ada 176 tambang ilegal. Ya, menurut kami lebih. Ini kan menurut data dari Dinas Sumber Daya Mineral Jawa Barat ya. Dan ini sungguh ironis buat kita bahwa tambang-tambang ini berjalan sudah sekian puluh tahun dibiarkan, selain merusak lingkungan hidup, dan ini jelas merugikan keuangan negara karena mereka selama ini beroperasi sekian puluh tahun tidak memberikan kontribusi baik itu pajak, pendapatan bagi negara. Jadi kami tadi dorong kepada pihak Polda Jabar bahwa kerugian negara yang ditimbulkan dari tambang ilegal ini adalah bukan asumsi, bukan prediksi, tetapi ini adalah real. Menurut kami triliunan rupiah. Ya, bayangkan kalau satu bulan satu tambang ilegal yang berjumlah 176 itu sekian puluh juta, mungkin ratusan juta satu tambang itu harus setor misalnya kewajiban baik itu pajak dan pendapatan lain, berapa banyak dalam kali sekian puluh tahun ya. Ini kami minta untuk ditertibkan, tidak pandang bulu, dan dikaitkan bahwa ini karena sudah ada unsur kerugian negara, kami minta untuk diproses juga secara undang-undang tipikor. Apalagi ada dugaan di Subang ada salah satu BUMN PTPN ya, yang areanya diduga katanya untuk dipakai sebagai tambang ilegal. Ini menurut kami ironis lagi. Kami minta tadi untuk Polda Jabar untuk menindak tegas ini, bahwa ini tidak bisa dibiarkan. Kami para advokat dari tim hukum Jabar Istimewa akan mengawal ini secara serius, bahwa selain merugikan kepentingan masyarakat ya, jalan-jalan menjadi rusak, lingkungan hidup terganggu,
kerugian negara itu nyata, gitu kan. Itu yang kami sampaikan. Sebelum kami akan sampaikan sesuatu, mungkin Bang Ruli akan menyampaikan. Kalau cukup gini, Bapak Ibu sekalian saat ini kami akan coba membacakan ada somasi terbuka kami. Rekan-rekan sekalian, kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya kepada saudara Andi L. Hakim, ya, alias Andi Gondrong, ya, yang dimana saudara Andi L. Hakim alias Andi Gondrong yang memimpin orasi pada saat demo menentang tambang ilegal pada tanggal 24 Januari 2025 di gerbang DPRD Subang, menyampaikan beberapa prinsip yang kami anggap melanggar hukum. Yang pertama, bahwa saudara L. Hakim Andi L. Hakim dalam orasinya ya meminta, menuntut serta mendesak pihak DPRD dan aparat penegak hukum untuk membuka tambang galian ilegal yang sudah ditutup. Menurut kami ini melanggar hukum. Karena jelas-jelas tambang ilegal kalau belum mempunyai izin itu tidak boleh beroperasi. Ya. Dan ini akan merugikan masyarakat umum. Kami minta saudara Andi L. Hakim ini ya untuk meminta maaf kepada masyarakat ya. Selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang penambangan mineral dan batu bara, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar. Dalam orasi yang disampaikan oleh saudara Andi L. Hakim pada tanggal tersebut, dia mengatasnamakan sebagai pengusaha dan supir truk tambang, padahal dia adalah bukan pengusaha dan supir truk ya. Diduga dia adalah bagian dari ormas tertentu. Ini adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Kemudian yang ketiga adalah saudara Andi L. Hakim alias Andi Gondrong menyatakan di bawah umum ya bahwa ada di antara supir yang sudah 18 hari kelaparan dan tidak makan. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah bahwa di dalam orasinya saudara Andi L. Hakim ini adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu, mengatakan itu penjahat dan sebagainya. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan waktu kepada saudara Andi L. Hakim 1x24 jam untuk segera meminta maaf kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya masyarakat Subang ya, untuk segera meminta maaf. Kalau tidak, maka kami tim hukum Jabar Istimewa akan mengambil langkah hukum, melaporkan saudara Andi L. Hakim ini kepada pihak kepolisian dan memprosesnya secara hukum ya. Itu yang dapat kami sampaikan terhadap hal ini kepada saudara Andi L. Hakim ya. Demikian adik. Sesuai dengan analisa kita kemarin ya, bahwa si Andi Gondrong ini terkena pasal penghinaan dan pembohongan publik di muka umum. Nah, tidak sampai 1x24 jam si Andi Gondrong ternyata ketakutan dan langsung keluar dengan meminta maaf kepada Kang Deddy Mulyadi bersama masyarakat Kabupaten Subang dan masyarakat se-Jawa Barat. Kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Hakim memohon maaf kepada semua masyarakat Kabupaten Subang, Jawa Barat terkait dengan apa yang menjadi sebuah polemik khususnya di Kabupaten Subang. Alhamdulillah, apa yang kemarin kita perjuangkan bersama-sama kaum buruh dan para supir tambang galian C sudah diterima oleh DPRD. Kemudian DPRD melanjutkan untuk melanjuti apa yang menjadi sebuah masalah di Kabupaten Subang. Adapun terkait di dalam aksi unjuk rasa, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dan kurang pantas apa yang disampaikan oleh saya pada waktu aksi itu, terutama khususnya kepada Deddy Mulyadi selaku
calon gubernur terpilih, saya secara pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Adapun terkait dengan masalah apa yang menjadi sebuah persoalan, mohon kiranya ini menjadi sebuah kemaslahatan bersama untuk terus diperjuangkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran yang dapat kita ambil, jangan pernah menjelek-jelekkan dan merasa paling benar sendiri. Apapun yang kita perbuat di muka umum maupun media sosial, itu harus kita pertanggungjawabkan. Bravo tim hukum Jawa Barat Istimewa. Hatur nuhun, kita kawal terus kebijakan gubernur kita. Sampurasun.